Oke, jadi review buku kali ini agak unik dan ada komik yang menurutku cukup menarik, yaitu In the Center of the World's End atau Sekai no Hate no Manakade. Nah, ini ada versi tankobon sama versi bahasa Indonesia. Nah, untuk versi tankobonnya seperti ini, terus punggung bukunya dan belakangnya seperti ini. Sebenarnya untuk ini ada jaket cover sama ini, cover dalamnya seperti ini. Nah, awalnya pas saya baca, oh ini menarik ya. Cuma saya butuh waktu untuk memahami kata-kata dalam bahasa Jepang. Kalau untuk gambar seperti ini. Nah, ini saya baca beberapa kali sekilas sampai di suatu momen saya beli yang versi bahasa Indonesia. Untuk cover depannya seperti ini, terus punggung bukunya dan belakangnya seperti ini. Nah, kalau dilihat ya, ini ceritanya bisa dibilang cukup nyambung tapi agak random. Randomnya kayak gimana? Itu saya masih harus baca lagi. Dan untuk gambarnya seperti ini. Nah, untuk komik ini, kalau di versi bahasa Jepang itu, ini dari Ciao Comics. Ini komik shoujo kalau nggak salah. Dan ada furigananya kalau saya perhatikan. Dan untuk ini saya masih belajar bahasa Jepang lagi ya, setelah sekian lama belum baca-baca lagi perihal bahasa Jepang. Dan sampai sekarang masih belajar untuk bahasa Inggris. Oke, jadi ini dia komik In the Center of the World's End atau Sekai no Hate no Manakade. Ini dikarang oleh Yu Yabuchi dan untuk cover teman seperti ini. Nah, karena kebetulan ada versi tankobonnya, jadi kita bisa lihat bagian ini cover depannya. Kemudian punggung bukunya seperti ini. Nah, kalau diperhatikan ya, untuk tinggi dari tankobon maupun buku versi bahasa Indonesia itu seperti ini dan belakangnya seperti ini. Nah, harus dipahami kalau melihat untuk sinopsis cerita, untuk versi bahasa Jepang menggunakan tulisan tategaki yang dibaca vertikal dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk di versi bahasa Indonesia menggunakan tulisan dari kiri ke kanan. Dan bisa dibilang ya, untuk komik ini awalnya saya baca di versi bahasa Jepang itu merasa menarik dan ini butuh waktu untuk pembacanya lagi. Dan untuk gambarnya seperti ini di versi bahasa Jepang. Nah, saya beli komik ini di versi bahasa Indonesia itu karena penasaran dengan ceritanya kayak gimana. Nah, untuk gambar bisa dibilang oke. Dan ini butuh waktu untuk memahami ceritanya kayak gimana. Mengapa seperti itu? Sebenarnya kalau mau dibilang ya, untuk tokoh utama dari komik ini bisa dibilang cukup menarik. Dimana kalau dilihat ya, ini ada perkenalan, kemudian ada beberapa cerita lainnya. Ya, bisa dibilang ini seperti keingat beberapa momen. Dan tokoh utama ini menjelajah beberapa bagian dan sisanya itu saya nikmati ceritanya. Karena ya ada beberapa yang menurutku agak susah dijelaskan, tapi bisa enak untuk dinikmati ceritanya. Ya, itu dulu untuk review buku kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.